oknum-oknum ini atau mungkin nih mafia-mafia ini berkata bahwa kalau gitu harus diregulasi nih. Bagi yang mau muncul di FYP, bagi yang mau muncul di algoritma potensi viral, harus ada terlabelisasi yang namanya jurnalisme berkualitas. Mas Diri udah pernah belum ngobrol sama Kementerian Koperasi dan UMKM? Nah, nih di sini nih, akibat lo ini, lo akan matikan sekian banyak UMKM. Jadi loncat ke situ. Betul. Kita lagi kasih solusi, Mas. Oh, betul. Betul, menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Tentunya bersama Pak BW. Apa kabar Pak BW? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan Pak BW itu selalu kalau bilang sehat disertai dengan waras. Kalau orang sehat saja, nggak waras juga problem. Kali ini saya berkesempatan berbincang dengan orang yang sangat penting. Dia pendiri Kasih Solusi. Bayangin, Kasih Solusi. Jadi setiap ketemu orang itu orang senang. Kenapa? Ketemu dengan beliau ini pasti akan mendapatkan solusi karena dia akan mengkasih solusi. Mas Deriansyah, apa kabar Mas Deriansyah? baik, alhamdulillah Pak Novel, Pak BW sehat semua ya. Semoga Allah jaga. Saya ada dua, Mas. Ya. Dia pemberi kasih dan setiap pemberian kasihnya itu solusi. Masya Allah. Ya, Ada dua nih, bukan sekedar pemberi kasih gitu. Ada beban saya ya. Boleh pulang sekarang. Tapi benar, saya pertama kali ketemu dengan Mas Dery, ditunjukkan sama Mas Dery Pak B, melihat beberapa kegiatan. Kalau dibilang usaha, saya pikir itu sebetulnya nggak usaha itu membantu orang. Amin. Jasa keilmuan, keahlian, kompetensinya dia dipakai untuk bisa memikirkan orang dan membantu orang. Saya pikir ini orang-orang di sana itu pahalanya banyak sekali. Amin. Ya Oleh karena itu kita minta hadir di sini untuk kita ajak ngobrol agar yang bisa ikut hal seperti ini biar lebih banyak gitu. Dan memberi solusi pada kita juga ya. Nah tuh, Kebalik Pak. itu penting. Saya banyak belajar sama bapak-bapak di sini. Masya Allah. Mas Dery, saya ingin bisa dapat cerita dari Mas Dery karena kan Mas Dery kan foundernya ini ya, Kasih Solusi ya. Terus Kasih Solusi itu kegiatannya apa aja sih? Terus hal yang bisa dimanfaatkan oleh publik soal Kasih Solusi itu apa? Ya, Insya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi intinya Kasih Solusi ya kita berupaya sesuai dengan namanya Pak. Sebenarnya ada background atau ada kisahnya lah di balik ini semua yang memang dulu saya sempat meninggalkan hal-hal yang istilahnya bisnis, dunia, UMKM dengan alasan yang kurang tepat menurut saya, yaitu ngapain ngejar dunia, akhirat selamanya. Nah, udah tinggalkan dunia. Dulu backgroundnya kalau boleh mungkin sedikit cerita dari itu. Dulu emang ini entrepreneur gitu? Usaha? Dulu saya ngeband sempat. Oke. Di grup band bareng sama Kevin Aprilio dulu tuh. Terus abis itu jadi penyiar radio. Nah, penyiar radio terus abis itu ada usaha kecil-kecil lah. Nah, terus dengan memang niatnya belajar agama, terus akhirnya menemukan satu bisa dibilang pemahaman yang cukup ekstrim lah ya pada saat itu. Nah, sehingga mengatakan bahwa ngapain kita dunia apalagi di negara ini, mendingan kita ya kalau bahasa kasarnya jihad, udah tinggalkan dunia. Dulu sempat mikirnya ngawur lah Pak. Iya. Ngawur dalam arti yang jihad dalam arti negatif ya. Bukan pada tempatnya, bukan pada pemahamannya. Bahkan bablas lah menyikapi dalil dan lain sebagainya gitu. Nah, singkat ceritanya akhirnya saya tinggalin tuh partner-partner saya yang mau bisnis sama saya bilang apa ini. Nah, nanti nyambung nih ke Kasih Solusi. Terus akhirnya punya usaha, bikin anak istri terbengkalai gitu kan. Malah mikirinnya udah pokoknya sibuk ngurusin gimana caranya saya mau jihad. Dulu tuh begitu dulu. Rusuh lah pokoknya. Makanya masuk kiri luar banget dulu ya. Wah, Pak. Parah Pak Bewe. Dulu tuh. Sampai bilang bahwa, ya mohon maaf ya ini buat ambil pelajarannya, bahwa negara ini negara togut, negara kafir. Iya. Dulu sampai seperti itu gitu. Saya juga pernah dikatain togut Pak sama orang. Bener itu. Iya. Tapi di sisi lain sih bilang radikal, mana yang betul saya bilang. Ya itu betul. Ya, akhirnya singkat cerita kayak ada unsur
membalas dalam arti positif. Gimana caranya ketika sudah sadar, kita nih mensupport, membantu teman-teman atau mungkin dulu minimal circle kecil lah itu partner-partner saya yang dulunya sempat mungkin bareng sama saya, tapi akhirnya saya enyahkan gitu aja gitu kan. Saya kata-katain masih zaman kejar dunia. Udahlah kita pokoknya tinggikan kalimat Allah dan seterusnya. Dulu rusuh lah pokoknya itu. Bener-bener ya, saya ada di pemahaman radikal pada saat itu gitu. Nah makanya pas lahirnya ini dan masih ada nuansa-nuansa ini bisa dibilang kenapa ada ustadz juga yang mampir ke situ menjawab setelah sadar gimana caranya saya benar-benar bisa bermanfaat buat teman-teman yang dulu pernah saya mungkin ledeki dalam tanda kutip akhirnya saya bantu sependek pengetahuan saya gitu kan. Terus juga mengembalikan semua yang tadinya mungkin saya pernah mudorot kepada istri saya, anak saya yang akhirnya dulu hidupnya susah mungkin gara-gara saya dalam arti yang pertama qadarullah, tapi yang kedua tawakal dan ikhtiar yang salah. Nah akhirnya sudahlah kita balikan itu semua. Background saya orang media, ya sudah suaranya gimana caranya nyampaikannya lewat media karena ilmu saya waktu itu ada di media lama kan, saya punya radio juga lama. Belasan tahun di dunia radio. Nah akhirnya sudah plus yang namanya usaha itu kan orang pengen belajar sama expert atau praktisi kan mungkin mahal. Partner saya juga tadinya pengen minta dikenalin sama saya, yaudah kita bangun bisnis dari nol. Kenapa kita lagi cash flow-nya berantakan? Ya sudah yuk kita beli kelas ini, bela-belain kita nabung untuk belajar workshop ini. Saya dengan gampangnya kayak ngapain kita kejar kayak gini, hina kok. Kan pokoknya dulu misalnya dagang salah aja, dunia salah aja, cuan salah aja. Ngapain kita begitu-begitu? Udah yang penting duitnya kalau mau dipakai ke jalan yang ini aja. Nah akhirnya balik lagi ke kasih solusi, gimana caranya teman-teman yang tadinya sempat pengen mungkin kita pengen belajar sama orang-orang tersebut, mereka juga susah belajar sama orang-orang penting ya, kita hadirkan orang-orang seperti Pak Novel para mampir, tinggal Pak Beo aja belum mampir kan. Itu Pak Beo penting tuh. Iya dong. Nah mereka pengen belajar, dapat insight dari Pak Novel, dapat insight dari teman-teman yang pernah hadir secara gratis tinggal nonton YouTube. Nggak apa-apa deh saya yang berjuang misal, ada kalanya ada yang pengen diundang tuh. Ya kita nggak pungkirin kan mungkin ada aja yang minta transport, rate card nih misalnya gitu ya. Sejauh ini alhamdulillah mereka narasumber baik-baik gitu ya. Nah kita cover semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton dari sisi UMKM itu sih Pak. Wah dahsyat luar biasa keren Pak. Basisnya jelas tuh berlomba-lomba di kebaikan. Dan itu keren. Sebenarnya punya ini nggak sih panutan nih siapa ya? Karena gini kita kehilangan panutan yang bisa dijadikan dasar gitu ya. Kalau yang udah mati banyak nih, kayak Rasulullah ya panutan orang-orang Islam, uswatul hasanah. Cuman ada nggak panutan-panutan yang masih hidup gitu? Atau sebenarnya ya kita membangun imajinasi panutan itu karena ya kan tadi mulainya aku mau balas budi, bukan balas dendam ya, balas budi. Terus kemudian memproyeksikan apa yang bisa dikerjain sendiri. Di situ atau bahasa lainnya perlu nggak sih panutan di situ? Atau kita bisa mendesain panutan sesuai dengan imajinasi kita? Jadi gini Pak Novel, saya percaya betul ketika Rasulullah gitu ya mengabarkan ke kita nggak mungkin kita beramal tanpa ilmu gitu. Nah pasti kan kita harusnya berilmu dulu sebelum beramal gitu kan. Nah artinya panutan-panutan tadi yang sebelumnya disebutkan itu Nabi kita. Namun ada beberapa memang saya pasti ngegasnya dengan ilmu, termasuk kasih solusi itu dari mulai nama. Ada kontribusi ilmu yang dia berikan, beliau berikan kepada saya sehingga saya optimasinya lewat cara itu gitu. Ya kalau di Indonesia mungkin kalau ngomongin panutan adalah as a guru misal, yang memang praktisi ya saya punya guru Pak Abi ya, Pak Subiakto. Nah itu yang beliau juga banyak bantu brand-brand di Indonesia gitu kan. Ya itu yang di Indonesia salah satunya ya. Saya banyak belajar dari dia gitu. Atau mungkin bahasa klasik, bahasa klisenya juga dari om-om saya, dari keluarga saya gitu ya. Itu juga bisa menjadi tolak ukur. Kenapa? Karena banyak keluarga saya juga salah satunya atau sebagiannya ada yang di HIPMI juga gitu. Jadi lingkungan-lingkungan saya itu nggak jauh-jauh dari dunia usaha gitu. Makanya ketika melihat contoh teman-teman atau mungkin saudara-saudara yang jadi, disandingkan juga guru-guru mereka juga belajar sama guru-gurunya yang ternyata juga jadi guru saya ya
itu landasan pasti ilmu dulu sebelum saya ngegas gitu. Dan hidup dalam komunitas ya, komunitas orang-orang yang ini jadi bahkan lucu Pak Novel. Waktu itu sebenarnya lumayan balas budi part 2. Kenapa jadi seriusin dunia usaha atau UMKM gini atau bisnis gitu, yang insya Allah kita berdagang sesuai dengan syariat gitu ya, muamalah. Jadi fun fact, kebetulan depan ada bapak-bapak yang saya juga idolakan dari dulu, ada hubungan sama yang mau saya ceritakan, yaitu saya punya kakek, saya manggilnya Kai, orang Kalimantan, turunan Samarinda, manggilnya Kai, namanya Kai Hamaminata. Nah itu Kai saya, mantan Kapolda Metro Jaya itu Kai Hamam. Oh iya. Ya, nah itu Kai Hamam tuh, waktu zaman Pak Harto waktu itu kan. Nah, Kapolda era reformasi tuh. Iya betul. Hamaminata. Iya, Hamaminata. Saya bilang Kai Hamam itu dari bapak saya kan. Nah, karena bapak saya orang Kalimantan. Nah, waktu itu fun fact-nya tuh gini. Kan kalau bisa dari Kai Hamam, pengen ada yang bawahnya tuh nerusin jadi polisi. Nah, cuma waktu itu bapak saya enggak, bapak saya insinyur. Akhirnya ada om saya, Om Dedi Nata. Nah sekarang kalau nggak salah Kapolsek apa Kapolres di Riau tuh ya, beliau jabatan. Terus balas budi atau balas dendam yang kedua dalam arti positif, balas dendamnya itu istilahnya disuruh jadi polisi kan nggak ada yang mau, takut lah inilah pada saat itu. Terus ngeliat dari sebagian keluarga saya entrepreneur, ini kalau nggak ngambil polisi ya udahlah, minimal mensupport dan mendukung apresiasi keluarga, permintaannya saya ngambil dari sisi yang usahanya aja deh. Gitu. Dan harus jadi. Saya nekatnya begitu, tekad dan nekatnya. Gimana caranya membuktikan? Istilahnya nolak polisi, tapi saya sukses loh jadi usaha gitu. Istilahnya gitu. Dan usahanya bukan sekedar usaha, tapi juga membantu orang-orang yang mau berbuat usaha. Cuman saya pengen tahu deh, kalau kasih solusi itu kan juga dalam kegiatannya memberikan bantuan untuk konsultasi atau apa orang yang mau membuat usaha ya, betul gitu nggak sih? Betul. Nah, apa sih yang dibantu? Solusi apa yang mau diberi? Masya Allah. Yang pertama, solusi dari Rana pasti yang kita undang itu, Pak Novel juga pernah merasakan, pasti saya ngarahinnya karena ngejagain positioning dan DNA, berani kasih solusi, yaitu membahas seputar media yang membantu teman-teman pelaku usaha, yaitu pasti bisnis. Makanya kemarin pas kita bahas, Pak, kita bahas para koruptor, kita pangkas-pangkasin nih Pak, nih apa sih yang lagi di balik sana tuh lagi rusuh gitu ya. Tapi Pak, titip Pak, waktu itu kan saya bilang gitu pada malam sore hari itu ya, singgungnya irisannya ke ranah pengusaha ya Pak. Itu bagaimana pengusaha atau entrepreneur menyikapi hal-hal yang suap, pungli dan lain sebagainya untuk izin usahanya dan sebagainya. Nah itu minimal dari mindset Pak. Mindset ya. Tadi pertanyaannya. Mindsetnya memang gimana caranya kalau di kami ya, mungkin berbeda di luaran sana. Satu, mindsetnya benar-benar entrepreneur. Yang kedua, sisipan-sisipannya sesuai dengan fikih muamalah gitu kalau di kami. Karena marketnya memang notabene-nya negara juga banyak yang muslim. Ya kita bantu banyak soalnya yang ngegas, jalanin usaha, tapi akad-akadnya nggak diperhatikan. Itu core-nya kasih solusi. Misalnya secara mudharabahnya, musyarakahnya, dan seterusnya memang itu yang di bidang yang pas gitu. Makanya kita pernah ngundang juga ustadz-ustadz untuk membedah menangani fikih muamalahnya. Nah kalau di luar itunya, boleh hal-hal yang dibolehkan, ya dagang ya boleh gitu. Sampai ada pelarangannya misalnya, yaitu ya ilmu bisnis itu sendiri. Nah dari mulai mindset, baru konsultasi apa. Nah kita juga berikan narasumber yang hadir, kita gali sesuai dengan yang memang istilahnya kalau bahasa cuannya mah kalau mau belajar sama dia tuh harus bayar. Tapi kalau di kita Pak, mungkin dengan kedekatan emosional kita, saya dan teman-teman gitu ya, Pak boleh dong jangan kurang-kurang ilmunya, bantu UMKM. Mereka nggak sanggup beli workshop Bapak. Jadi mereka dengarkan di podcast itu ya. Karena kadang kita masuk ke teknisnya yang ketiga, kita hadirkan TV. Jadi di situ kupas teknik, mereka bawa slide, mereka bawa PowerPoint misalnya. Jadi kayak sama aja mereka nonton workshop, ngobrol, gitu. Menarik sekali. Itu sih poinnya. Dan kalau nggak salah selain itu juga ada digital marketing juga ya? Ada. Jadi dikasih solusi, kita ada agensi, karena kita tahu bahwa kita fokus di media, tapi
hanya orang-orang media kan yang memang benar-benar dia paham mengenai media. Tapi di luar dari itu, balik lagi ada kompetensi dan bidangnya masing-masing. Nah, kita juga ada satu ya bisa dibilang agent ya, atau agency yang memang mengoptimasi baik itu kita sendiri maupun optimasi teman-teman di luar. Jadi teman-teman begitu udah dengerin narasumber nggak cuma mentok di situ, tapi mereka juga bisa belajar sama atau mungkin ngejalanin bisnisnya mau autopilot gitu, mau repot. Nah, kita punya tim, kita ada agency yang bisa membantu ke mereka semua. Gitu. Kita bisa bantu optimasi dari sosial medianya. Termasuk ada usaha-usaha yang jalan ya. Menarik sekali. Dan kalau melihat dari terkait dengan ini ya tadi yang dibilang soal korupsi ya. Sebenarnya praktek korupsi yang paling merugikan entrepreneur itu korupsi kebijakan yang kebijakannya itu membuat orang sulit untuk bisa mempunyai daya saing. Contoh kecil aja. Di Indonesia ini, setahu saya ya, pabrik paku itu nggak ada. Emang ya? Coba cari. Iya nggak pernah dengar sih memang pabrik cangkul ada nggak? Cangkul kita impor. Cangkul besinya ya, bukan kayunya ya. Besinya kita impor. Terus beberapa jenis mainan anak-anak. Oh itu lagi. Padahal di negara-negara tertentu, termasuk Cina diantaranya, itu industri di sana dikasih insentif. Ketika dikasih insentif, contohnya nih, Mas Dery, pengusaha di Cina, produksi harganya 100 nih, dikasih insentif 10%. Lu jual ke Indonesia, harga pokok produksi, lu untung 10% sudah. Betul kan? Dan di sini orang mungkin dia nggak, entrepreneur atau pengusaha-pengusaha atau industri di dalam negeri, dia produksi, ketika dia produksi, bisa jadi anggap aja efisiensinya sama lah gitu ya. Apalagi di kita masih banyak yang baru memulai, efisiensi masih kalah gitu, lebih parah lagi kan. Kalau efisiensinya sama, dia pasti bisa membuat harga 100 juga gitu kan, dengan kualitas yang sama. Terus mau jual harga berapa? Harga 100. Oh susah itu. Itu contoh. Kan bisa di negara kan dibatasi impor dan dibuat bea. Yang masuk secara ilegal itu banyak. Bahkan tekstil, kalau setahu saya kemarin tahun 2022 kalau nggak salah, itu yang perusahaan tekstil yang garment yang goyang bahkan kolaps itu banyak. Yang kena PHK puluhan ribu pegawainya. Artinya kita kalau bicara terkait dengan itu, belum lagi orang membuat usaha baju gitu. Ya kan itu kan turunannya lagi tuh dari usaha tekstil atau garment, turunannya lagi, dan itu UMKM banyak melakukan. Ketika dibuka impor dari Cina yang banyak dan itu kemudian kebijakan negara lalai untuk mengaplikasikan dengan cara yang benar, bagaimana kita mau bersaing? Nah, itu salah satu hal begitu. Gimana Pak B? Sebenarnya kalau narik dari ini ya, dari ajaran agama sampai ke teknis kayak tadi, yang pertama kan entrepreneurship itu kan sesuatu yang melekat di dalam dirinya Nabi Muhammad kan sebenarnya. Cuman kita tidak mengeksplorasi itu dengan cukup. Kalau lagi peringatan Nabiullah Muhammad kan yang ceritakan kelahirannya. Tapi soal kecakapannya dalam entrepreneur itu kan jarang sekali itu. Jadi kayaknya mulai masuk di dunia itu, Mas. Jadi Islam itu sangat dekat dengan entrepreneurship. Kalau kemudian menggunakan indeks atau statistik dari Harvard misalnya untuk mengukur kesejahteraan, salah satu yang diukur adalah berapa banyak pengusaha. Indonesia ini masih di bawah 4%. Kalau mau di atas 5%, Singapura di atas udah 2 digit gitu loh. Jadi jumlah populasi dibandingkan pengusaha itu harus sekian persen, itu baru bisa punya daya ungkit gitu. Itu dari situ baru ngomong soal, Mas Novel kan ngomong mulai dari hulunya tuh, kebijakan itu kan Mas Novel sebenarnya ngomongnya udah mulai geopolitik tuh. Geopolitiknya gini, kalau nggak disubsidi kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada UMKM, maka susah. Akses ke bank aja nggak bisa. Nah, jadi kita tuh masih berpikirnya gitu, Mas. Apalagi bikin, misalnya kan gini, seluruh kebutuhan dasar harusnya diproduksi di negara ini supaya kita bisa lebih efisien dong.
Nah sekarang kalau kita mau mengaku negara manufaktur, apa iya begitu? Padahal kita masih agraris banget. Iya. Jadi ya level-levelnya kayak gitu. Nah sekarang persoalannya kan gini, di tengah keruwetan ini, kita ajukan pertanyaan Mas Dery. Karena harus kasih solusi. Setuju saya Pak. Itu kan ada beberapa level gitu kan ya. Jadi masa mainnya kan mesti mau step per step atau mau paralel, tapi paralel dengan fokus yang mana gitu kan. Kalau nggak gitu agak ribet. Kemarin misalnya salah satu calon presiden kita tuh ngomong soal bawa idemu. Ya kan? Tidak banyak loh dalam sejarah pencalonan ini yang kemudian calon itu membawa ini anak muda bawa idemu. Karena salah satu elemen penting untuk keberhasilan satu proses entrepreneurship, Mas, ada ide kreatif yang dari kepala bisa dieksekusi gitu. Kasih solusi itu kan memberi jalan ke arah situ. Ya nggak Mas? Nggak banyak loh orang calon, lurus aja sebut ya, calon presiden kita ke depan. Kita perlu banyak calon presiden yang punya gagasan untuk melakukan perubahan-perubahan di level mindset, macam-macam gitu. Gimana Mas Dery? Ya memang terkait regulasi ya. Tadi kan saya dengar kata regulasi. Dari mulai tadi kita bahas nih ya, sejauh mungkin dari mulai regulasi tentang perdagangan ya, ekspor impor, sampai ke calon presiden dan lain sebagainya. Nah ini kita runut. Ternyata memang apalagi kemarin isu dari si UMKM ini, mereka akan menghadapi regulasi yang unik dalam tanda kutip, ruang gerak mereka jadi lebih sempit. Usaha apa nih? Apapun usahanya, tapi yang jadi permasalahan ruang gerak itu adalah jalan dan kendaraan apa yang mereka pakai. Makanya kemarin ada ramai-ramai tentang perpres yang baru. Oh iya. Ah itu tuh. Makanya kami bersuara juga di situ. Ya bukan berarti kami itu merasa bahwa oke, gue yang paling ketua asosiasi. Memang saya bukan ketua, tapi saya bersama teman-teman semua. Asosiasi juga nggak ada juga gitu ya. Tapi bahkan kalau bisa dibikin gitu ya terkait gimana caranya asosiasi buat teman-teman UMKM yang sekarang memang harusnya melek di ranah media. Karena kendaraan yang dia pakai adalah sosial media, which is media gitu. Nah ternyata ada segelintir-segelintir media kurang paham lagi maksudnya kemana arahnya, tapi ya publik udah bisa menebak lah. Gaya-gayanya tuh gimana caranya agar mereka beserta para rombongannya, ya mungkin rombongan itu adalah dia mau nyalonin apa segala macam, ya Allahu a'lam bisawab, coba agar penggiringan opini itu berasa gitu loh bahwa ya udah pokoknya yang ini yang benar. Satu. Karena bukti-bukti, ya kita nggak usah berbicara lebih dalam lah ya, maksudnya nggak usah setajam gitu, tapi intinya kayak begitu contohnya. Makanya tadi begitu nyinggung mengenai jangankan impor cangkul dan lain sebagainya gitu ya. Kita mau berjuang di dalam aja, tapi dengan adanya misal nanti sudah disahkan perpresnya dengan regulasi yang baru bahwa apa sih regulasinya yang dimaksud? Nantinya ini ke perpres mengenai pengaturan ini. Apa konten-konten kreator gitu? Iya. Itu yang jadi persoalan. Makanya kemarin saya sempat teriak-teriak bareng sama ya banyak. Kalau pakai bahasa kami itu the corrupt policy bisa terjadi loh. Oh, iya? Iya dong. Contoh, saya kasih contoh undang-undang kesehatan ya Mas. Di dalam undang-undang kesehatan tadinya ada mandatory yang bersifat wajib untuk memberikan dana kesehatan 5%. Itu ada, terus itu dihilangin. Iya dihilangin. Nah makanya kalau di ranah ini kan gini, UMKM sudah cukup keserang sama impor inilah, kasarannya gitu, ya kan? Dia udah kepukul tuh satu, nggak apa-apa deh, asal ada platform atau kendaraan yang memang mereka bisa pakai untuk berjuang, itu sosial media, itu poinnya. Terserah mau ada mau ya udahlah impor lah ya sudah qadarullah atau mungkin udah memang sebebas itu gitu ya sudahlah pasrah nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak punya kekuatan. Itu terlalu baik gitu pasrah itu. Iya kan? Padahal itu parah itu. Iya kan parah ya. Oke, pasrah. Tapi yang penting mungkin ikhtiarnya nggak dibatasi ruang geraknya. Contoh, dia bisa main TikTok misalnya, dia bisa main Instagram misalnya, dia bisa main YouTube. Kita sebut saja platformnya lah ya. Untuk bahan edukasi dan renungan buat teman-teman UMKM. Kalau memang Anda juga tidak mau bergerak bersama kami gitu loh ya. Karena dibantu, kami lagi keluar-keluar ada loh Pak. Saya lagi berkeluar-keluar untuk membantu para UMKM.
malah diserang, malah dihabisi gitu. Nah, nanti saya bahas deh. Udah satu, akhirnya ya dia bisa berjalan dengan kendaraannya. Tapi yang jadi persoalan adalah, nah ini mulai masuk nih, mungkin saya juga bisa adukan kepada bapak-bapak semua di sini gitu ya, yang memang paham mengenai hukum yang berdiri tegak di negeri ini gitu ya. Gara-gara ada segelintir media yang memang bisa dibilang ya, mohon maaf ya, mafia media gitu, yang mereka mungkin kehilangan kue. Silakan nonton videonya. Bahkan ada Dewan Pers juga yang langsung ngomong belak-belakan bahwa beda dulu dan sekarang. Ada, cek aja di channelnya Dewan Pers Official. Saya nggak ngomong bual ya, Anda tinggal pelajarin, data semua ada di situ gitu ya. Terus mafia-mafia media tadi yang merasa bahwa kehilangan kue, kok pada placement di media-media digital, kok pada yang kebagiannya tuh kami sementara investasinya udah gede banget di ranah konvensional, udah bangun tower, bangun analog banget lah pokoknya gitu ya. Ya saya nggak mau bahas lah TV yang mananya apa segala macamnya. Tapi buat mereka-mereka yang memang sangat fokus ke analog tapi tidak percaya digital yang tadinya, ya Anda jangan malu dong. Anda jangan langsung tiba-tiba langsung kayak takut banget jilat udah sendiri. Akuin aja kalau emang Anda butuh digital, silakan ayo kita main bareng gitu. Jangan ruang gerak kami UMKM dan lain sebagainya itu di ranah di digital tapi akhirnya dibatasi. Nah, batasinya gimana sih, Dan? Batasinya itu adalah aduan-aduan dari ini mereka menggandeng platform. Kita sebut saja Google. Google ada YouTube di situ ya, karena memang YouTube bagian dari Google. TikTok dan lain sebagainya. Ya memang oke lah, make sense. Yang mereka sampaikan adalah kita harus batasi, tahu dari mana ini hoax apa tidak. Fine, sampai di situ saya sepakat. Saya setuju, total saya setuju. Boleh lah. Yang kedua, maka dari itu kita harus mela-mela dong. Informasi-informasi yang keluar tuh benar-benar harus yang positif. 2 kali saya setuju, fine, boleh lah. Gitu kan, sepakat. Malah saya juga nggak pengen ada itu konten-konten kan malah bisa merusak anak-anak generasi kita nantinya kan. Konten-konten sembarangan, konten-konten LGBT dan lain sebagainya, macam-macam lah. Oke. Tapi ternyata ada lagi. Giliran kami kayak sudah sepakati, terus mereka sebagian orang jangan langsung kayak, udah setuju ya, oh berarti kurang tajam nih. Ditambah lagi Pak. Ditambah lagi dengan dalih, ya sudah gini aja. Karena memang ada sistem algoritma for your page, FYP, dan lain sebagainya gitu yang mudah konten-konten itu viral. Mudah video amatir itu naik, luas, tersebar luas kemana-mana. Terus dalihnya Anda tuh yang oknum-oknum ini atau mungkin mafia-mafia ini berkata bahwa, oh kalau gitu harus diregulasi nih. Bagi yang mau muncul di FYP, bagi yang mau muncul di algoritma, potensi viral, harus ada terlabelisasi yang namanya jurnalisme berkualitas. Yang terdaftar Dewan Pers misalnya, yang terdaftar secara resmi misal official. Terus saya mikir, caranya gimana? Ya nanti kita pantau, kita daftar, ada pengajuannya, ada validasinya. Sekarang pertanyaannya, Anda yang atur, kita ngajuin validasi. Tahunya Anda nggak validasikan, kita nggak bisa muncul. Terus yang muncul adalah TV A, TV B, TV C. Lah mana tingkat fairnya gitu loh. Kalau memang Anda kehilangan kue, bilang gitu loh. Karena sekarang kan banyak yang bypass kan. Brand-brand tuh nggak perlu lagi lewat misalkan regulasi, birokrasi iklan ke TV gimana sih. Sekarang di TikTok aja, dia ngonten tanpa izin, ada brand yang sudah mengizinkan produknya diambil, masukin di showcase, bla 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 bla, cerita-cerita kalau mau tahu produk ini silakan klik keranjang kuning, affiliate dapat. Yang kedua, nggak perlu lagi iklan lagi, mereka tinggal ngontek konten kreatornya, hadir di laptopnya, muncul di layar-layar. Nah kayak gitu-gitu, terus akhirnya keluar juga mereka bilang bahwa ini nggak fair, kami berbeda dari dulu, harus diregulasi. Nah, mohon maaf nih ya, ini saya agak jujur juga nih. Anda juga ngambil buat potensi berita juga ngambil dari kami kok di digital. Iya. Fair-fairan aja. Betul. Terus bilang lagi, source-nya kan udah kasih source, #2 kasih solusi. Ya sudah, Anda juga diuntungkan kan gitu. Kenapa bilangnya gara-gara media digital itu kan serampangan, harusnya hoax apa segala macamnya harus kita minimalisir apa segala macamnya, bahaya. Oke lah cepat naik, tapi belum terukur nih beritanya benar apa enggak. Loh kenapa Anda ambil? Yang kami posting secara cepat itu video amatir, kenapa Anda colong langsung masukin ke TV Anda? Harusnya fair atau dibalik polanya.
apakah benar 100% yang ada di media-media konvensional pasti tidak hoax? Iya. Kalau digiring opininya gimana? Iya, betul. Ini udah sama kayak ini, Mas Novel, teorinya Robert Kierkegaard itu. Ini korupsi sebenarnya. Korupsi itu ketika kekuasaan itu monopolistik dan diskresi ketemu, tapi terus akuntabilitasnya nggak ada, itu pasti korupsi itu. Maksudnya korup apa ya? Iya, enggak, ini teori korupsi itu mengatakan gitu. Ketika Anda punya otoritas, itu menjadi monopolistik, tanpa akuntabilitas, maka kemudian ini potensi korupnya gede. Bisa nggak Pak gini Pak? Ini saya nanya ya, Bapak mungkin udah lama lah di ranah hukum di negeri ini gitu ya. Misal, ini dijadikan penggiringan opini yang nantinya akan menjadi opini publik, itu kebijakan publik. Akhirnya yang muncul adalah media-media tertentu. Oke. Ini kita lebih seriusnya lah ya. Terus yang bisa muncul A, B, C, D, F, dan seterusnya. Ya memang udah hadir di TV, hadir lagi di sosial media. Terus yang lainnya mau konten nggak muncul di home, FYP. Ya, caranya gimana nyari kasih solusi? Di search. Tapi pertanyaannya sekarang, berapa banyak orang begitu bangun tidur, jadi pengen belajar kasih solusi nih. Nah, saya punya data Pak. Orang-orang yang nonton kasih solusi, orang-orang nonton UMKM dan lain sebagainya, itu nggak langsung di benak munculnya. Kalau belajar branding masih mending gitu. Yaitu apa? Gara-gara dibantu sama platform muncul di FYP di algoritma. Kan mungkin nggak tahu lah, Bapak pernah lihat nggak postingan? Misalnya kalau di TV kan ada lapor Pak, ada kasih solusi yang memang bukan diposting sama akun saya Pak, tapi sama akun umum, sama netizen. Itu kan kegulung. Akhirnya mereka jadinya inget yang tadinya follow kami, tapi mungkin kena potensi akun kami yang tergulung di algoritma, home muncul di mana-mana, atau akun orang yang repost postingan kami apa segala macam, teringat oke lah versi fullnya kita tonton di kasih solusinya. Bayangkan ketika itu di blog, yang bisa muncul yang katanya dalilnya sudah terregulasi dan tervalidasi. Siapa yang ngatur? Ya mereka. Oke. Terus kami nggak muncul. Nah, yang muncul ada dia lagi yang ABC yang terpilih saja. Nah, terus tadi Bapak nyinggung masalah capres apa segala macam ya. Tingkat fairnya di mana? Betul. Ya memang katanya demokrasi misalnya. Tingkat fairnya di mana ketika yang hadir tentang penggiringan opini fulan terus. Yang ini dimatiin, dihilangin, fulan lagi. Jadi satu arah gitu loh Pak. Nah maksud saya apakah ke sana arahnya? Iya. Ini kalau ngomong capres kan gini. Capres cawapres. Problem pertama itu karena adanya yang disebut dengan parliamentary threshold. Jadi orang kalau mau nyapres, dia mesti lewat partai, dan partai mesti punya angka 20%. Kalau lu nggak punya 20%, lu nggak bisa nyalon. Akibatnya adalah mereka harus berkoalisi. Nah, kunci mengunci itu di situ tuh. Ya kan? Kalau lu nggak jadiin gue capres, cawapres, gue keluar, lu nggak bisa 20%. Gitu tuh. Jadi kalau itu dihilangin 20%, semua orang bisa ini, tinggal pasarnya aja kan. Lo kepilih apa enggak? Nah, ini sama nih kayak gitu tuh. Jadi disediain satu seolah-olah ini kalau ini kan bisnis perlu ruang yang ada fair play di situ. Nah, kebijakannya itu tidak membuat fairness dan fair play terjadi. Nah itu bagaimana terus orang mau berbisnis kalau kemudian ruangnya itu diatur dan aturan itu berpihak pada kepentingan tertentu. Mas Dery tadi kan bilang demokrasi ya. Demokrasi itu kan kedaulatan di tangan rakyat. Dan adanya aparatur, adanya pemerintahan itu semua mestinya condong atau berpihak kepada kepentingan rakyat. Tapi akan tentunya ada pihak lagi lain di mana pengusaha-pengusaha ingin regulasi itu berpihak kepada mereka. Biasanya praktik korupsi inilah yang kemudian orang-orang itu mempengaruhi dengan cara-cara tertentu yang itu kemudian membuat pemerintah ini condong pada kepentingannya mereka. Kepentingan masyarakat rugi, itu korupsi. Jadi paling tidak kalau itu tidak ada suapnya, tidak ada uangnya yang mempengaruhi kebijakan itu pun sudah koruptif gitu. Jadi seharusnya berpihak ke sana. Makanya kita sering melihat masalah ketidakadilan segala macam terjadi. Kenapa? Karena yang harusnya negara ini berpihak pada kepentingan masyarakat, tapi sebaliknya. Tadi yang contoh yang soal
impor ekspor. Seharusnya negara ini mempersiapkan diri untuk bisa mendorong masyarakat untuk meningkatkan produktivitas. Bahkan kalau perlu punya daya saing sehingga sampai dijual di mana-mana bisa. Hari ini Indonesia mau jual kemana? Ke Eropa. Kita biaya logistik terlalu mahal ke sana. Oh iya. Nggak mungkin bisa bersaing. Kenapa? Karena negara tidak membantu untuk mempersiapkan itu. Yang kedua, ketika orang membuat industri lah gitu ya, berproses dalam industri. Pasti pertama kali membuat dia itu ada kegagalannya, ada latihannya, ada uji cobanya, sampai kemudian dia bisa membuat produk yang bagus dan efisien. Kan begitu? Yeah. Dan biasanya dalam proses ini mereka itu disubsidi, dikasih insentif lah, agar mereka kemudian biaya kemahalannya tadi itu terganti dengan itu. Sampai dia bisa siap baru dibiarkan. Di Indonesia enggak. Di kita masih belum begitu. Kita bahkan bukan sekedar itu. Petani, peternak, problemnya seperti itu semua. Bahkan kita sering melihat di beberapa berita-berita petani peternak putus asa. Oh, yang ditebak-tebangin. Panen dibuang udah. Kenapa? Karena ada pihak-pihak tertentu yang ingin memonopoli itu semua. Karena hari ini kalau kita bicara petani dan peternak pendapatannya kecil atau hasil kecil, bukan berarti masyarakat mendapatkan bahan makanan atau bahan hasilnya mereka ini harga murah, kan enggak. Ternyata pihak tengah yang ngambil keuntungan besar. Jadi itu yang kemudian harus dilihat, dan itu semua pasti terjadi karena dampak korupsi. Gimana Pak B? Ya memang akhirnya kan ada 3 level ya. Kasih solusi jadi penting karena problem-problem teknis yang memang bukan kompetensi UMKM itu diperlukan. Itu mainnya Mas Dery di situ. Tapi di ujung yang satu ini ada problem kebijakan. Jika fairness dan fair play tidak dilakukan, bahkan ada korup di dalam proses ini menjadi masalah. Di kebijakannya tidak berpihak pada kepentingan di sini. Yang di tengah juga nih Mas, ketika terjadi proses produksi dan ada korup dalam overhead cost, misalnya karena dia harus menyuap ini kan, jadi harga produksinya jadi mahal kan. Nah, jadi itu kita punya 3 level masalah tuh di situ. Nah, kalau menurut saya kan yang urusan di atas nih Mas, masih urusan Mas Dery. Tapi sudah mulai berpikir misalnya gini, kalau Dewan Pers minta kayak gitu dan ngajukan ke Presiden, Mas Dery udah pernah belum ngobrol sama Kementerian Koperasi dan UMKM? Nah, nih di sini nih, akibat lo akan mematikan sekian banyak UMKM. Jadi loncat ke situ. Kita lagi kasih solusi, Mas. Oh, betul. Betul. Dan memang tadi yang disampaikan sama Mas Dery bahwa problemnya itu kan yang pertama yang pertama tadi yang saya bilang soal kebijakan atau mengimplementasi kebijakan yang kurang bisa dilakukan dengan baik, sehingga kurang bisa memproteksi industri dalam negeri atau UMKM dalam negeri. Mas Dery masih bilang, oke lah kita anggap aja itu nggak masalah. Oh baik, orang Indonesia kan Pak. Udah begitu, untuk bisa survive dia perlu media sosial, itu juga masih mau diambil untuk mereka nggak bisa melakukan itu. Wah itu udah kebangetan Pak. Mas Novel ngomongin jangan kebangetan dong. Apa dong? Kurang Iya loh Pak, maksudnya yaudah saya wakil aja, memang kurang ajar ya. Yang muda-muda biasanya lagi berani lagi gak mikir ya. Nah jadi gini Pak, UMKM kan oke lah, ini saya coba dari sisi yang ya alhamdulillahnya gitu ya, kasih solusi sudah titik ini. Yang dengan bahasa GR-nya mah ya, punten teman-teman udah terngiang-ngiang lah, misalnya mau belajar ya kasih solusi, amin gitu insya Allah. Itu di level kita ini yang misal seperti itu gitu, alhamdulillah. Ya udah, gue lagi pengen belajar nih gimana caranya kita bisa berjalan dengan legal yang benar, usahanya tuh harus benar-benar jelas. Oke lah, pas ketemu taunya ada episode Pak Novel Baswedan misalnya kasih solusi, kasih solusi, dan seterusnya belajar branding, marketing, sales dan lain sebagainya. Insya Allah ada semua di situ. Nah, tapi bayangkan ketika yang baru mulai Pak, yang boro-boro nempel di benak gitu loh. Tahu aja enggak gitu. Itu permasalahannya di situ. Gitu. Jadi apa bangun tidur aja kepikiran kasih solusi aja belum tentu satu. Terus yang baru mau mulai,
ketika mereka nggak muncul di FYP, ketika mereka nggak muncul potensial bikin konten tuh dengan harapannya muncul di Reels gitu kan, ngegabung sama yang lainnya, terbantukan, didorong ini, dorong itu, di repost apa segala macamnya. Namanya misalnya, ya anggaplah Nov Kitchen gitu misalnya, misal gitu. Terus tahu dari mana orang tuh tiba-tiba nyari Nov Kitchen itu loh. Permasalahannya, Bang Like, aku mau makan ayam nih. Nov Kitchen tahu dari mana gitu loh. Sedangkan mereka tuh berharap algoritma itu agar bisa minimal viral, untung-untungan, di endorse ini, kesebar exposure-nya gitu. Ini nggak tahu. Terus benar tadi Pak Beo tadi nyampaikan juga, udah coba komunikasikan nggak ke Kementerian Koperasi UMKM misalnya? Terus terang memang belum. Kita lagi berusaha, kemarin sempat chat-chatan sama Pak Menteri, gitu ya, Pak Teten Mas Duki, udah balas-balas, Pak saya mau ngobrol Pak, penting Pak gini. Oh boleh deh, kita atur waktunya gitu. Alhamdulillah. Kalau kayaknya nggak manggilnya nggak boleh Teten Mas Duki. Siapa? Itu paria banget. Duk Mas Teten, jadi ada kebangsaan. Oh Masya Allah, saya nggak tahu, saya tahunya Pak Teten aja manggilnya. Oh gitu ya, maaf kalau gitu. Duk kan Inggris kan, Duk Mas Teten. Oh iya betul. Biar langsung mau gitu ya. Belum ketemu jadwalnya. Nah ngobrol-ngobrol bener. Kenapa? Karena kita kan pengen membantu pemerintah, program-program pemerintah yang positif, yang udah berjalan misal gitu ya. Kita support, kita ada di pihak UMKM. Terus ayo Pak, saya mau optimasi, saya lagi ngajarin dia mereka. Nah, balik lagi, saya punya agensi, saya punya pelatihan yang memang ngajarin gimana caranya bikin konten yang potensial FYP. Misalnya potensial viral, insya Allah gitu ya, ikhtiarnya. Kita tahu rumusnya lah, kita tahu formulanya. Kita lagi ajarin mereka semua, ada yang free, ada yang bayar murah, apa segala macamnya. Pelatihannya, ada workshopnya gitu. Banyak kan mereka lagi optimasi. Terus tiba-tiba lihat tadi dampaknya. Yang tadinya diharapkan UMKM itu bisa menjadi roda perekonomian Indonesia. Terus gara-gara, mohon maaf, kepentingan-kepentingan tertentu, dan pemuka-pemuka di atas ini goyang, gara-gara mafia-mafia terancam ini, iya juga ya, kita gini-gini diusung itu sekarang yang atas boleh juga ya, misal, saya doakan sih mudah-mudahan jangan sampai goyang juga gitu ya. Kalau Anda sampai terlena, kan Anda bisa menghancurkan rumah Anda sendiri gitu loh. Itu poinnya gitu loh. Terus isunya katanya ada yang bilang udah mau tandatanganin perpresnya. Apa ini mau dilanjutin? Ya kayak gitu-gitu tuh. Apa mau kita perubahan gitu kan? Rubah aja Pak. Rubah aja. Saya kepancing. Ya kan kali-kali kan kalau memang ada yang mau, ada yang kalau misalkan ada satu orang yang memang memiliki visinya adalah tidak ingin melanjutkan karena beliau misalkan nantinya tahu dengan nasib perjuangan UMKM yang katanya percaya menjadikan membangun roda ekonomi Indonesia, ya dirubah Pak, jangan diterusin perpresnya. Berarti harus ada mental orang yang bisa mampu merubah, berani gitu. Makanya kan tadi dari awal saya udah ngomong, mindset kita untuk mewujud kesejahteraan kalau pakai indeksnya surveinya si Harvard itu kan harus memperbanyak pengusaha kan. Nah kalau memperbanyak pengusaha kan memudahkan. Mas Novel tadi ngomong soal kebijakannya harus terus kemudian seluruh kebutuhan untuk dia benar-benar sukses itu ada dikasih solusi. Ini kan harusnya menjadi kebijakan Mas, bukan malah harus berubah. Ini bangetan ya. Gila. Minum dulu deh kalau gitu. Saya deg-degan. Ini kita bincang-bincang menarik sekali dan sebetulnya pengen lebih lama lagi, tapi kayaknya kita cukupkan di sini dulu. Siapa? Jangan ini, kita mungkin nanti lain waktu bisa ngobrol lagi. Mas Denny nanti akan ngundang saya. Dan setelah ngundang, kita mesti offline. Apa yang bisa kita kerjain bareng? Keren. Pak Novel udah nggak solusi. Pak BW belum, Pak BW. Kita nggak bisa cuma ngomong-ngomong. Masalah nggak akan mungkin diselesaikan dengan hanya berbincang-bincang. Tapi ide bisa muncul dari sini. Menarik. Boleh Pak, saya sering kok. Kan ini lokasi kan di Tanjung sama Jalan Brawijaya dekat lah. Oke, Mas Dewi, ini menarik sekali perbincangan ini dan semoga perbincangan ini kemudian ada kemanfaatan. Amin. Paling tidak dengan dibincangkan begini, semoga Pak Presiden juga melihat atau pejabat-pejabat yang di sekitarnya beliau dan kemudian paham bahwa ini kebijakan berpotensi membuat kerugian besar buat UMKM. Amin. Nah, terima kasih Pak BW, semoga menjadikan kebaikan. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.